Okay, thank you very much. So I am from Indonesia, so it's okay for me to use Indonesia, use bahasa. So okay. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sini perkenalkan, nama saya Jayandersin Carlos Po. Saya di sini sebagai IU Sales and Marketing Manager. Di sini ini contoh kontak saya, ini nomor HP saya sama email. Terus kita akan lanjut. Oke. Jadi ini adalah website IU ya. Bisa kalian cek di browser kalian masing-masing, iu.ac.id. Jadi di situ kalian bisa menemukan informasi mengenai IU. Jadi di sini sebelum saya lanjut, saya ingin menunjukkan. Oke, jadi sebelum kita bicara soal kampus, kita perlu mengetahui tentang legalnya, ya. Jadi talking about legal, we should collaborate with government, dengan pemerintah. Jadi di sini dalam artian kita di bawah naungan pemerintah, yaitu Dikti ya, LL Dikti di sini, di bagian wilayah Surabaya, Jawa Timur. Oke, jadi di sini kita searching. Sini saya biasa pakai singkatan saja, MIIU. Jadi Mi pasti kalian semua sudah tahu Mi ya, tapi ini Mi bukan Mi yang itu. Ya. Oke. Oke, jadi di sini hasil searching sudah muncul, berarti kampus ini legal dan terverifikasi oleh pemerintah. Ya. Oke, ini adalah nama rektor kita, Bapak Dr. Oskarios Yudi Ariwijaya MAMM CLI. Oke, di sini status perguruan tinggi kita aktif ya. Ini akreditasi, terakreditasi baik. Kampus IU sendiri berdiri pada tanggal 6 Juli 2002 ya di sini. Oke, ini alamatnya. Kalau mau dicek lewat Google Map bisa dilihat ya. Ini lokasinya. Jadi ini flyers ya. Kita memberikan sedikit informasi mengenai IU di sini. Di sini kita ada 2 program. Jadi di sini ada untuk S1 dengan S2. Jadi bisa S1, S2 juga di sini. S1 itu kita ada International Business Management dan International Accounting. Jadi di sini kita proses pembelajarannya itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Jadi yang bagi kalian yang tertarik dengan bahasa Inggris bisa join juga ke sini ke IU. Jadi di sini di S2, S2 ada International Business Management. Jadi kalau misalnya setelah lulus S1 International Business Management, kalian bisa langsung lanjut ke S2. Ya. Jadi di sini sedang dalam periode scholarship ya. Jadi di sini bisa dapat 50% scholarship kalau kalian daftar sekarang. Oke, jadi ini kenapa kita harus pilih IU? Adik-adik kalau mau pilih IU, di sini ada 11 alasannya. Di sini yang pertama, alasan yang pertama, high quality education. Jadi di sini kita belajar, kita menggunakan standar UK. Ya.
Jadi ini sudah terbukti secara mendunia standar UK. Terus yang kedua, affordable price dengan harga yang terjangkau. Jadi di sini selain sudah terjangkau, kita masih kasih 50% scholarship lagi. Jadi ini sudah sangat-sangat cukup untuk adik-adik bergabung dengan kita di IU. Berikutnya, innovative in educational technology. Jadi di sini selain kita belajar di kelas, kita juga bisa belajar lewat online. Jadi di sini kita ada partnership dengan World Degree, ya. Jadi di situ kita bisa belajar melalui online platform, di mana kita tinggal buka HP, buka laptop, connect ke internet, dan join kelasnya, join subjeknya. Yang keempat, worldwide recognition. Jadi di sini kita sudah bekerja sama dengan World Degree. Jadi di sini tentu saja kita sudah mencapai worldwide recognition di sini, ya. Jadi ini membuktikan kalau IU ini bukan hanya sekolah lokal. Jadi orang di mana saja bisa join, mau orang dari Amerika, mau dari Inggris, mau dari Malaysia, mau dari Singapura, mau dari negara Asia lainnya juga bisa bergabung di IU. Jadi di sini kita lanjut yang kelima, building future talents. Jadi di sini kita punya program konsentrasi, ya. Jadi nanti sebentar saya akan jelaskan. Itu dalam konsentrasi pada semester-semester akhir mahasiswa akan dibebaskan untuk memilih fokusnya itu mau kemana, fokus dari subjek-subjek yang ingin dipelajari. Nah, ini masih ada kaitan dengan poin nomor 6, entrepreneurial, ya. Jadi di sini saling berkaitan, sama-sama fokus ke apa yang adik-adik inginkan. Nomor 7, lifelong learning partners. Jadi di sini kita ada connect sama INKI, ya. Itu ikatan, sejenis ikatan alumni lah. Oke. Terus ada apa namanya? Selain kita hanya belajar di kelas, ya kita juga belajar lewat online platform. Jadi kita bisa mendapat tambahan experience. Jadi tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapat di kelas, kita juga bisa dapat lewat lain sumber. Contohnya lewat online platform tadi. Nah, di sini di poin yang ke-8 mengenai ekosistem, ini tadi sudah dijelaskan sama Mr. Wajab, ya. Jadi ini kita di sini punya sejenis currency, ya. Sejenis currency untuk membayar biaya perkuliahan. Jadi nanti itu biaya perkuliahan itu bisa dari Indonesia, bisa di Indonesia rupiah tentu saja, ya. Nanti bisa di trade sama Jeff token, ya, untuk membayar subjeknya nanti itu lewat online platform tentu saja. Oke, alumni network sudah tadi. Terus learn anywhere anytime, ya. Jadi ini membuat kita lebih fleksibel. Kita bisa belajar di rumah, di kafe-kafe kita juga bisa belajar. Ya, tentu saja ini memerlukan sebuah fokus dari kita sendiri, ya. Kalau kita fokus terhadap subjeknya, terhadap pelajarannya, tentu saja kita akan mengerti. Nah, yang terakhir dari 11 poin ini, English based teaching. Jadi di sini pengajar-pengajarnya itu berbahasa Inggris. Jadi kalau
buat adik-adik yang suka belajar bahasa Inggris, silahkan bergabung. Oke, di sini ada nomor kontak saya dan beberapa teman-teman ya, Mr. Bruno sama Mr. Tommy. Kalau tertarik bisa langsung dikontak saja. Jangan malu-malu, jangan sungkan. Ya. Oke, saya lanjut ke program yang tadi sudah sempat saya singgung. Jadi di sini ada nama-nama mata kuliah yang akan adik-adik tempuh di IEU. Ya, jadi ini kita menggunakan global standard ya. Di IEU kita adaptasi dari UK standard. Jadi ini bisa diterima secara global. Ya. Kalian mau setelah ini bekerja di luar negeri juga bisa, mau bekerja di negara mana saja, tentu saja bisa juga. Oke, jadi ini untuk semester 1 akan ada beberapa mata kuliah di sini. Tentu saja ini punya 3 SKS tiap mata kuliah, 3 kredit. Jadi setelah adik-adik mendaftar, nanti akan mengisi lembaran untuk mendaftar mata kuliah ini. Jadi di sini ini adalah mata kuliah inti yang dianjurkan oleh pemerintah tentu saja ya. Jadi ini yang pertama business math, lalu computer application, business English 1, principles of accounting, principles of management, principles of marketing ya. Ini untuk semester pertama. Jadi kalau di sini kita sudah mata kuliahnya kita pakai bahasa Inggris ya. Jadi jangan sampai bingung. Oke. Untuk semester yang kedua ada Business Information Technology, Business English 2. Jadi ini kelanjutan dari Business English 1. Statistics ya, Microeconomics, Business Communications, and Business Laws. Jadi di sini kita lanjut lagi ke semester 3. Semester 3 ini masih dalam core subjects ya. Jadi ini cost accounting, financial management, human resources management, macroeconomics, international management, and international marketing. Oke. Dan semester 4 kita punya organizational theory and behavior, production operation management, export import, e-commerce, strategic management, and methodology of research. Jadi ini mata kuliah umum yang wajib kalian ambil sebelum kalian mengambil research ya, untuk mengerjakan tesis nanti. Selanjutnya di sini entrepreneurship semester 5, internship, global finance, feasibility study, thesis writing. Jadi setelah mata kuliah core tadi selesai, kalian sudah bisa menulis skripsi ya, tesis di sini. Nah, di sini untuk semester 6, 7 dan 8 itu kita akan beralih ke concentration. Ya, ini dalam ranah entrepreneurship. Tapi sebelum itu saya lanjutkan dulu dengan accounting. Oke. Jadi ini adalah requirements untuk lulus dari IEU. We need 144 SKS or credit. Ya. This is minimum. Oke.
This is for the accounting, ya. Jadi yang sebelumnya itu adalah untuk program S1 Management. Jadi yang ini S1 Accounting. Ada Business Math, Computer Application, Business English 1. Ini masih sama dengan S1 Management, ya. Principle of Accounting, Principles of Management, Principles of Marketing, Business Information Technology, Business English 2, Statistics, Microeconomics, Business Communications, Business Laws, Cost Accounting. Ini sudah mulai ada intro ke dalam accounting, ya. Jadi di sini Financial Management, Human Resources Management, Macroeconomics, Intermediate Accounting, Budgeting. Semester 4 kita lanjut ada Accounting Information System, Accession, Quantitative Analysis, Financial Statement Analysis, Strategic Management, Methodology of Research. Jadi di sini accounting sama manajemen itu sama-sama punya methodology of research, ya. Jadi nanti setelah selesai kuliah mata kuliah core yang tadi, ya, intinya perlu membuat tesis, perlu membuat skripsi untuk menyelesaikan gelar S1, entah itu accounting atau manajemen. Jadi di sini adalah mata kuliah penting, saya tekankan sekali lagi. Jadi kita lanjutkan. Semester 5 ada auditing, global finance, advanced accounting, managerial economics, thesis writing, ya. So this is the same, masih sama 144 SKS atau credits. Jadi ini adalah nilai minimum. Oke. Jadi kita lanjutkan ke concentration, ya. Okay, and next we will talk about the concentration for the our IU Global program. So this we have some of the concentration. We have IT, digital entrepreneurship, creative technology, and education, also healthcare, IT, digital entrepreneurship, creative technology, and ya, so on. Kita lanjutkan. Jadi di sini untuk semester 6 nanti itu akan kita pelajari IT fundamentals, social media, web design. Tentu saja mata kuliah ini, subjek ini masih dengan kredit yang sama, dengan SKS yang sama, yaitu 3. Oke. Jadi kita lanjut, web design, e-commerce application, basic coding, big data, leadership and team building, dan kita masuk ke semester yang ke-7, itu di IT concentration kita akan pelajari programming foundation, systems analysis and design, web and multimedia applications, computer and network technology, software development, managing business information, Internet of Things, IoT, dan untuk concentration digital entrepreneurship, kita akan pelajari digital business and marketing, digital talent, online business strategies, financial technology, digital money management, digital product management, web-oriented service. Untuk concentration creative technology, kita akan pelajari video editing in Premiere, creating stunning illustration by Adobe Illustrator CC, master color change in Adobe Photoshop CC, Adobe XD UI UX design, learning cinema 4D, visual effect and motion graphic by After Effects CC, brand image management. Untuk
concentration education, kita akan pelajari tentang principles, theories, and practice of education. Jadi ini adalah program untuk kalian yang ingin menjadi guru, pengajar, ya. Creative education programmers, engage learners in the future process, plan, allocate, and monitor work in own area of responsibility, evaluate education provision, reflect on the maintain own skills and practice in education. Education technologies, ini untuk konsentrasi healthcare, ada equality, diversity, inclusion in health and social care, professional development in health and social care, effective communication in health and social care, health and safety in health and social care, assessment process for effective health and social care delivery, managing resources in health and social care, healthcare technologies. Jadi ini tiap-tiap konsentrasi itu kita punya 21 credits SKS, ya. Kita lanjut untuk IT concentration, itu kita punya software engineering, database systems, advanced systems analysis and design, management information systems, network information systems, IT project management. Lalu untuk semester 8 di concentration digital entrepreneurship, kita akan punya e-commerce transformation, micro enterprises, data analytics, culture in digital age, startup funding, and social media optimization. Di semester 8 konsentrasi creative technology, kita punya creative 3D model, character development and design, desain anime and manga. Jadi ini untuk kalian yang ingin menjadi ilustrator manga bisa join ke sini, ya. The ultimate drawing skills, making games with Roblox Studio, Unity 2D and 3D game developer, and concentration for the education. We have teaching, learning, and assessment in education, theories, principles, and models in education, developing teaching, learning, and assessment in education. Here we have some amount of credits for the education concentration, yeah. Wider professional practice in education, develop learning and development programs, identify the learning needs of organization. Ya, untuk healthcare concentration, ya. Ini di semester 8 akan ada partnership working in health and social care, safeguarding and protecting vulnerable individual, health improvement and promotion of well-being, leading team in health and social care, providing professional supervision for staff, and the last for the healthcare concentration is research in health and social care. Jadi ini tiap-tiap konsentrasi itu akan punya 18 kredit, 18 SKS, ya. Jadi ini adalah tambahan SKS setelah masuk semester 6, 7, dan 8. Oke, jadi ini total SKS untuk accounting dan manajemen sama, ya. Untuk akhirnya total SKS yang dibutuhkan untuk
lulus S1 sama. Minimum 144 SKS kredit. Oke, that's all from me.